Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nurtis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa ya, Bu. Alhamdulillah. Baik Ibu Nurtis, pertemuan kita hari ini tujuannya adalah pra-observasi yang akan Ibu laksanakan proses pembelajarannya besok ya Bu ya. Ya. Dalam kegiatan pra-observasi ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sama Ibu. Yang pertama Ibu besok melaksanakan proses pembelajarannya di kelas berapa Ibu? Besok akan dilakukan di kelas 4B. Di kelas 4B. Ya. Jam keberapa Bu? Itu jam pertama sama jam kedua. Jam pertama dengan jam kedua. Iya. Ya. Untuk kegiatan proses pembelajarannya, tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai apa Ibu? Tujuan pembelajaran yang akan dicapai di dalam kelas itu yaitu yang pertama, siswa itu dapat mengidentifikasikan angka 50 sampai 100 dalam bahasa Inggris. Terus yang kedua yaitu siswa dapat menjumlahkan dan mengurangkan angka dari 50 sampai 100 dalam menggunakan bahasa Inggris. Itu tujuan dari pembelajaran yang akan diobservasi besok. Ya, berarti berdasarkan tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai, tentu ada beberapa hal yang akan Ibu kembangkan dalam proses pembelajaran. Ya, Saya Ibu jelaskan area pengembangan yang hendak Ibu capai pada proses pembelajarannya apa Ibu? Area pengembangan yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut adalah yang pertama, saya akan mengembangkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu seperti konten dan proses. Ya. Nah, di sini pengembangan kemampuan intelektual akan dilihat pada siswa juga. Terus saya akan menyampaikan materi dengan suara atau nada yang jelas dan mudah dipahami oleh siswa tersebut. Dan di samping itu akan mengembangkan kemampuan sosial dan emosional yang ada pada siswa tersebut. Ya, baik Ibu. Kemudian dari yang Ibu jelaskan tadi area pengembangannya yang akan dicapai, tentu ada strategi yang akan Ibu siapkan di proses pembelajaran. Bisa Ibu jelaskan Bu, strategi apa yang Ibu persiapkan? Tentu ada strategi yang saya siapkan di sini, yaitu saya akan menggunakan yang pertama itu adalah audio visual yang akan digunakan dalam pembelajaran ini. Yang kedua itu akan menggunakan LKPD. Terus di samping itu akan menyusun perangkat pembelajaran misalnya ya Bu. Habis itu menggunakan perangkat pembelajaran dengan lengkap. Terus yang LKPD yang akan dibutuhkan oleh siswa saat berdiskusi bersama dalam kelompok tersebut. Kalau misalkan metode pembelajaran apa yang digunakan dalam proses pembelajaran? Kalau metode yang akan saya gunakan dalam pembelajaran ini yaitu seperti metode ceramah, terus berdiskusi kelompok dan presentasi di depan kelas. Baik, terima kasih Bu Nurtis atas informasi yang Ibu berikan. Semoga yang Ibu sampaikan tadi dapat Ibu laksanakan dengan baik sehingga tujuan pembelajaran yang kami dicapai juga terlaksana dengan baik. Kemudian Ibu juga lebih percaya diri dalam proses pembelajaran. Kemudian tentunya proses pengamatan selama proses observasi besok, selama saya mengamatinya sesuai dengan yang kita harapkan ya Bu ya. Iya. Terima kasih atas waktunya Ibu. Ya Bu, sama-sama. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita belajar, kita kelas, tolong dipimpin doanya terlebih dahulu.
bukunya. Oke? Nah, good morning my students, how are you? I'm fine. Good morning my students, how are you? I'm fine. Good morning my students. Good morning my teacher. Good morning my students, how are you? I'm fine. I'm good. I'm good. I'm excellent. Alhamdulillah. Allah Akbar. Nah, untuk nyanyi kedua, udah siap? Udah siap presentasi? Ya. 1, 2, 3, go! Nice to see you everybody. Listen to me carefully. I am teacher Mr. Best. Welcome to my English class. I say hello, you say hi. Hello, hi. Hello, hi. I say nice to you, say meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. I put in the beautiful coffee. I say into you, say beautiful. I like English, it is fun. I am panda, I'm cute. I say English, you say fun. English? English? I say panda, you say cute. Panda? Panda? Are you ready for the class? I say ready, you say go. Ready? Ready? Are you ready for my class? Yes, I am. Yes, we are. Are you ready for my class? Yes, I am. Yes, we are. Go what? Go what? Yes. Go go. Go three. Go five. Are you ready for my class? Yes, I am. Yes, we are. Are you ready for my class? Yes. Yes, I am. Please be quiet. Nah, kalau udah siap belajar, kita diam lagi ya. Dengarkan penjelasan dari Mia. Nah, selanjutnya tadi kita udah berdoa dan udah bernyanyi juga dengan ice breaking. Nah, minggu kemarin siapa yang masih ingat pembelajaran kita? Ada yang masih ingat? Ada belajar di rumah? Nah, kalau ada belajar di rumah, berarti Miss ambil dulu absennya terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir di kelas ini? Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir? Untuk kita semua dulu. Berarti semuanya hebat-hebat. Semuanya sehat berarti semuanya ya. Oke, nggak perlu lagi Miss mengambil absen. Nah, untuk selanjutnya, bentar ya, ini apa disebutkan ya? Nah, untuk selanjutnya pembelajaran kita itu kemarin kan kita belajar tentang apa? Coba ingat pembelajaran yang kemarin? Kita belajar tentang apa kemarin? Minggu kemarin kita belajar apa? Coba masih ingat? Raise your hand yang tahu? Angkat tangan yang tahu, yang masih ingat pembelajaran kita kemarin? Ya? Kemarin? Apa? Menyambungkan kata. Oke, good. Kasih tepuk tangan untuk Alif. Apa kemarin tepuk kita? Tepuk? Wow. Tepuk wow. Kasih O. Kasih B. Wow. Nah, kemarin kita menyambungkan kata. Menyambungkan kata itu kemarin apa? Rumus apa yang kita gunakan? Rumus continuous ya, itu nama apa aja kata sifatnya? Ada subjek, ada reading, ada ya, oke itu subjek pertama dulu, terus ditambah to be, ditambah put in, terus apa terakhir? Oke, jadi subjek ditambah to be, ditambah put in, dan ditambah objek. Nah, contoh kalimat siapa yang bisa kasih satu kalimat aja? Coba. Siapa yang berani buat satu kalimat simple continuous? Terserah, tentukan subjeknya dulu siapa, to be-nya, terus put in, dan objeknya. Kalian bisa? Raise your hand. Angkat tangan. Kalian bisa? Kalian bisa? Ada yang belakang? Coba yang di belakang. Halo, yang di belakang coba. Ada yang bisa? Satu kalimat atau satu kata tentang simple continuous. Misalkan contoh dari Miss kemarin, reading. Apa lagi?
Reading, apa lagi? Selain reading apa? Apa? Satu kata aja, reading. Sleeping, oke, good. Apa lagi? Singing, good, oke. Apa lagi? Apa? Drinking, oke, good. Sleeping, bukan sleeping, sleeping, oke, good. Now, classroom. Classroom, belum masuk itu bahasa kata ada di bangunan itu. Yang lain, apa lagi? Drawing, oke, good. Apa lagi? Playing, good. Teaching, oke, good. Tapi semuanya udah tahu tentang simple present continuous. Nah, sekarang kita belajar tentang angka, oke, good. Siapa tadi jawab angka? Berarti ada yang belajar di rumah berarti dari malam ya? Ada? Nah, oke, sekarang kita belajar angka. Sebelum belajar angka, siapa yang sudah pernah mengenal? Kita lihat bahasa Inggris namanya number ya. Number. Siapa yang udah tahu angka 1 sampai 50 dulu? Yang udah tahu? Di kelas bawah udah belajar kan, di kelas 2 sama kelas 1 udah belajar mesti lihat. Karena semester kemarin anak tuh belajar itu tentang angka. Jadi untuk kelas tinggi itu fokusnya dari angka 50 sampai angka 100. Itu untuk kelas tinggi. Nah, jadi siapa yang udah hafal angka 1 sampai 50 dulu? Coba ini. Siapa namanya? Hah? Nugraha. Oke, Nugraha kan kayak Inggris, bukan bahasa Indonesia. Kita kan belajar bahasa Inggris kan? Alif. Coba Alif. Bisa 150? Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 15. Oke, baik balik mana? Berarti kalian udah belajar angka-angka dari kelas mulai dari kelas berapa? Kelas 1, kedua. Oke, good. Selain Alif siapa lagi yang bisa? Siapa lagi yang bisa raise your hand? Raise your hand. Raise your hand itu artinya angkat tangan. Tapi angkat tangan pakai tangan kanan, yang tangan kiri. Dora siapa? Ada lagi? Ada lagi siapa? Coba. Coba lihat. Hah? Nah, do. Oke, coba lagi. Ada sini. Yang galak. Bisa? Oke, kalau belum bisa nanti kita pelajari dari bawah dulu ya. Lalu terakhir yang akhirnya. Nah, ini Miss ada nanti akan menampilkan video. Itu video pembelajaran tentang penggunaan angka dari 50 sampai 100. Oke? Nah, jadi cara pengucapannya dan cara penulisan dalam bahasa Inggrisnya gimana? Karena dalam dua orang lagi. Dah? Menilai juga. Siap semua. Grup 3 berapa orang yang udah siap? Angkat tangan. Grup 3 3 orang dulu. Grup 4 berapa orang yang siap? 2 orang lagi. Grup 5 berapa orang yang siap? Wow. Grup 2 berapa orang yang siap? 1 cepat lah. Cepat. Boleh nah, waktu habis. Nah, sekarang kita penampilan lagi. Presentasi ke depan lagi. Coba yang grup 1 berapa orang yang siap angkat tangan? 3 orang. Grup 2 berapa orang? Grup 2 ya. Grup 3 grup 4 berapa orang? Angkat tangan.
Sudah siap semuanya, Sudah siap semua. Rupanya? Nah, jadi kelompok yang tampil pertama yaitu kelompok. Oke, kelompok tolong tampil ke depan dulu. Kita presentasikan hasilnya. Yang lain tolong disimak dengan yang punya yang kita miliki sendiri-sendiri. Betul nggak yang dijawab temannya tuh di depan? Kalau betul, oke kita checklist. Makanya itu fungsinya kita berdiskusi, betul temannya. Tuh. Nah, yang lain tolong perhatikan ke depan lagi. Waktu kita udah habis untuk menjawab. Perhatikan ke depan. Bukan dulu yang lain. Kelompok yang tampil, bentar dulu jangan tampil sekali. Dah, halo, tampil ke depan. Menghadap ke depan semuanya lagi. Simak teman-temannya. Menghadap ke depan, menghadap. Dah? Dah betul lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengarkan jawaban dari kelompok kelompok. Dengarkan simak semua jawaban yang kita miliki masing-masing. Coba kelompok siapa yang akan mempresentasikannya selain Alif? Siapa? Yang cewek lah, yang cewek tuh. Ini aja. Kayak gini caranya ya, ada. Nah, kami dari kelompok 4 ini mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang belajar dan bacakan sekelompoknya. Akan menampilkan hasil bersertifikat. Nah, yang lain, nanti misalnya ya, kalau nggak ada dengan misalnya nanti. Nah, ada yang keluarkan suaranya berupa ini. Berupa ini kan keluar suaranya. Keluarkan suaranya. Semuanya. Siap ke Inggris. Keluarin suaranya sayang. Mana suaranya? Lupa tapi. Nanti pulang.
Nah, ini aja lagi. Dan dia lagi, acaranya siapa lagi? Yang lain nggak boleh yang ini tugasnya ada yang pribadi nilainya. Dan acaranya siapa lagi? Oke, 3 Dan lanjut yang ini lagi ada apa lagi? Ada apa lagi? Yang rumah. Yang apa lagi? Nanti giliran yang lain lagi. Nah, yang bagian TK lagi semuanya melihat bagian TK yang rumah pakai rumah itu dengarkan jawabannya. Lanjut. Nah, itu aja yang tersirat. Bilang ada temannya lagi. Baiklah teman-teman. Dan ya, apa ya teman-teman, itulah hasil dari kelompok kami bilang gitu. Kalau ada saran tambahannya boleh ditambahkan. Ada yang ditambahkan ya teman-teman? Jawabannya sama ya di depan? Ya? Oke, kalau sama silakan kelompok dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 4. Semuanya siap? Jawabannya sama dengan situ? Sama jawabannya? Sama? Udah kita skip karena kita waktu habis. Ini sama jawabannya? Sama? Sama jawabannya dengan kelompok 4? Nah, berarti ini sama. Berarti kalau semuanya sama, kita akan mencari nilai tambah supaya berbeda nilainya untuk mencari siapa pemenangnya, oke? Kita akan mencari nilai tambah dengan video yang kita nonton ini. Apa? Salah? Ya betul lagi. Nah, untuk mencari nilai tambah lagi, mencari nilai tambah ini ada game yang akan ditampilkan. Semuanya berhak berpapan tulis untuk mencari siapa pemenangnya. Karena nilainya draw, kita akan menjawab soal yang ada di papan tulis ini. Tapi menjawabnya harus berkelompok. Oke? Itu untuk nilai tambahannya. Kita bikin di sini grup berapa nih? Grup 4 dan 100. Berapa juga? Itu cepat. Mana jawabannya? Nah, kamu pikir langsung jawab. Berpikir dulu cepat. Pikirkan jawabannya yang betul-betul, jangan buyar. Duduk paling rapi, itu yang mau dijawab. Nah, dia lagi ya, grup 1, grup 3, grup 4. Grup 3 sama kakak C. Rapi lah. Grupnya. Coba yang lain menjawab lagi, jangan gitu aja orangnya. Yang cewek deh, yang cewek yuk. Jawab dia yang cewek, coba mana jawabannya. Kamis gak mau dipikirkan jawabannya di depan. Miss gak mau dijawabnya di depan, langsung jawab itu yang mau. Oke. Nah, dengar
pikir di depannya ada nomor 7 lagi. Pikirkan jawabannya dulu. No, lihat ke depan semuanya dulu. Lihat ke depan, pikirkan jawaban, baru rapi. Jadi nanti kalau pikir juga di depan kayak gini habis waktu, boleh? Berubah. Apa nih, Kopri? Berubah jelas. Pikirkan jawabannya langsung jawab di depan itu. Pertanyaan, write the number is English word. Itu di depan adalah 89. Bahasa Inggris 89 apa? 89 apa? Jawab nanti di depan langsung dijawab. Perhatikan tulisannya. Karena di tulisan ini banyak yang salah-salah penulisannya. Jadi penulisannya belum betul apa? Nanti yang akan menjawab grup suka ya ya. Betul. Yang cewek menjawab, cewek satu orang aja ke depan, nggak ada semuanya di depan. Perhatikan tulisannya. Lihat soal dan pikirkan jawabannya dan berarti. Look at column kalau berarti dapatkan berapa hasilnya. Putri, tampil, jawab Putri. Langsung jawab. Perhatikan soalnya perhatikan soal dulu nanti nggak ada cerita berpikir-pikir depan nggak ada langsung jawab aja langsung. Perhatikan soal dulu. Dah, yang akan menjawab Putri. Miss yang menunjuk. Menurut kalian siapa yang paling rapi itu yang akan menjawab kelompok
Jadi pelajaran kita hari ini adalah menggunakan angka pengurangan dan penjumlahan. Oke, kode untuk kelompok 3. Nah, jadi itulah pelajaran kita di pagi hari ini. Jika ada pertanyaan boleh bertanya. Oke, kita akan bertemu di minggu lagi. Tolong LKPD-nya ditempelkan di buku latihan. Oke, semua LKPD ditempelkan ke buku. warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nufis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sudah selesai ya, Bu, kegiatan proses pembelajaran kita tadi. Kemudian setelah itu saya ingin menanyakan Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan proses pembelajaran tadi? Alhamdulillah, setelah saya mengajarkan materi pada pagi hari tadi itu, alhamdulillah di sini anak-anak saya melihat antusias ya dalam pembelajaran ini. Apalagi itu pembelajarannya ada dengan cara berdiskusi dan ada juga permainan game. Nah, di situ saya melihat anak-anak ada antusiasnya dalam menjawab soal dan lain-lainnya. Jadi saya merasa di sini perasaan saya bangga dan senang. Itu yang saya rasakan dalam perasaan saya. Alhamdulillah. Saya juga melihat tadi bahwa siswa Ibu sangat semangat sekali, sangat aktif sekali dalam menjawab pertanyaan atau menanyakan sesuatu kepada Ibu ya. Nah, apakah dari proses pembelajaran yang telah Ibu laksanakan tadi, apakah sudah sesuai dengan rencana langkah-langkah pembelajaran yang telah Ibu susun sebelumnya? Setelah saya mempraktekkan pembelajaran itu di depan kelas, di depan anak, saya sudah menjalankan pembelajaran itu dengan baik dan benar sesuai dengan SOP yang sudah saya buat, yaitu pertama itu mengucapkan salam
dan membacakan doa, habis Ya. itu menyampaikan tujuan pembelajaran dan belajar. Habis itu terakhirnya anak-anak presentasi di depan. Sebelumnya anak-anak sudah berdiskusi bersama dan presentasi di depan. Habis itu setelah pembelajaran telah selesai, lalu ditutup dengan doa dan diakhiri dengan salam. Ya, berarti sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan sebelumnya ya Bu ya. Yang sudah sesuai. Jadi dari proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan, tentu ada hal-hal yang Ibu lakukan yang menurut Ibu yang sangat memuaskan atau yang masih belum gitu. Bisa Ibu ceritakan Bu? Tentunya di sini ada yang memuaskan, ada juga yang tidak memuaskan. Di sini setelah saya jelaskan materi tersebut, di sini saya melihat ada yang memuaskan seperti contoh. Ketika dalam menyampaikan materi, anak-anak itu ada sebagian paham, ada juga yang tidak paham. Nah, di situ dilihat juga anak ada yang bertanya, ini maksudnya apa? Dan dijelaskan kembali apa maksudnya. Dan yang masuk kategori memuaskan itu ada beberapa persen dari 100 orang, ada sekitar 95% itu anak-anak sudah paham dengan materi yang sudah saya sampaikan. Kalau menurut Ibu, apakah ada yang masih belum memuaskan dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan tadi Bu? Yang belum memuaskannya ada, contohnya seperti ada beberapa siswa, 2 atau 3 siswa yang masih kurang paham dari materi ini yang saya sampaikan tersebut. Di sini anak-anak itu banyak bertanya apa maksud dari soal yang Ibu sampaikan, dan itu juga sudah saya jelaskan kembali kepada anak tersebut. Jadi PR-nya itu lagi ketika saya menjelaskan di depan kelas, nanti saya akan tukar posisi, jadi saya akan berdiri di samping anak yang kurang paham tersebut atau anak yang kemampuan dalam berpikir dan menangkap informasi itu agak kurang, jadi saya mungkin berdiri di samping anak tersebut gitu, untuk menjelaskan materi agar dia lebih paham apa maksud dari materi yang saya sampaikan tersebut. Dari yang terima kasih atas penjelasannya Ibu Nurtis. Dari yang Ibu jelaskan, tentunya dari hal yang kurang memuaskan tadi, Ibu sudah menjelaskan tadi bagaimana menghadapi atau apa yang perlu ditingkatkan, dengan salah satunya seperti yang Ibu jelaskan tadi, membimbing siswa lebih secara individu ya Bu ya, agar pembelajarannya dapat tercapai dengan baik. Nah, dari yang telah Ibu ceritakan, menurut Ibu dari proses pembelajaran yang telah dilakukan, dari skala nilai 1 sampai 10, menurut pandangan dan penilaian Ibu, pencapaian pembelajaran yang telah Ibu lakukan nilainya berapa Ibu? Kalau saya pribadi, saya menilai sekitar 90, sekitar nilai 90 untuk saya pribadi. 90. Ya. Berarti 10 sampai 100 nilainya 90 gitu ya. Iya, Nah, kenapa menurut Ibu nilai pencapaian Ibu adalah 90? Karena setelah saya menjelaskan pembelajaran tadi, di samping tadi sudah saya bilang kan ada yang kurang paham, Iya. itu sekitar 2 atau 3 orang siswa yang belum paham. Di situ saya berpikir bahwa saya belum 100% menjelaskan materi keseluruhan anak, ada juga yang paham, ada juga yang kurang juga kan. Terus tadi 90 itu udah paham, jadi 10-nya lagi ya 2 atau 3 anak itu yang kurang paham dari materi tersebut. Ya. Kalau dilihat nilai kesempurnaannya adalah 100, berarti nilai Ibu tadi Ibu mengatakan adalah 90, tentu ada masih kurang 10 lagi. Nah, menurut Ibu dari nilai yang kurang 10 tadi itu, hambatan apa yang menurut Ibu yang dapat Ibu hambatan apa yang Ibu hadapi di dalam proses pembelajaran tersebut? Kemudian menurut Ibu bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut? Hambatan yang saya hadapi ketika belajar, Iya, yang tadi yang Mungkin- nilainya yang kurang masih ya, 10 itu. mungkin kalau dilihat dari situasi tersebut, saya melihat mungkin dari anak ya Bu, dari anak mungkin pertama anak itu kurang konsentrasi atau tidak fokus mendengarkan penjelasan dari guru, atau ketika guru menjelaskan di depan dia apa dikerjakan, misalkan dia nulis-nulis yang lain lah, atau yang pikiran kemana-mana lah, jadi kurang fokus, dan hambatan itu terjadi kepada anak, jadi kurang paham materi yang saya sampaikan di kelas tadi. Karena kurang paham dan kurang fokusnya, kira-kira Bu apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut?
Nah, jadi di sini saya akan lebih giat lagi, harus berpikir kritis lagi bagaimana caranya agar anak itu lebih terfokus lagi, lebih terpaku lagi dalam menjawab soal atau belajar bahasa Inggris gitu kan. Kita mungkin saya bisa juga menemukan metode pembelajarannya lagi dengan cara kreatif lagi, lebih kreatif lagi dari yang sebelumnya gitu. Supaya anak itu dia lebih antusias lagi dalam mempelajari bahasa Inggris gitu. Luar biasa sekali jawaban Ibu ya. Setelah melakukan proses pembelajaran tadi, kita sudah merefleksikan kegiatan sebentar ini. Nah, tentunya untuk proses pembelajaran berikutnya, strategi apa yang akan Ibu lakukan sehingga peningkatan proses pembelajaran Ibu lebih meningkat dari sekarang? Strategi yang akan dilakukan yaitu pertama, ada beberapa strategi yang akan dilakukan, yaitu pertama itu akan merubah metode pembelajarannya. Tadi kan kita belajar secara diskusi dan presentasi, dan ada juga permainan game di depan. Nah, mungkin bisa ditukar lagi, bervariasi dengan project atau based learning yang akan diterapkan kepada siswa untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan mengasihkan bagi siswa, atau dengan cara belajar sambil bermain, karena kebanyakan anak-anak SD, apalagi tingkat SD, dia lebih suka itu pembelajaran itu dengan cara diajak bermain. Ya, terima kasih sekali Ibu Mutis atas keterangan yang Ibu berikan. Semoga dengan perbincangan kita hari ini setelah pasca observasi, tentunya proses pembelajaran kita untuk akan datang akan lebih meningkat lagi, dan Ibu lebih bersemangat lagi untuk pembelajarannya ya Bu ya. Dan mungkin sekian dulu Bu untuk pertemuan kita setelah pelaksanaan observasi tadi. Semoga bermanfaat dan lebih luar biasa lagi untuk dalam pembelajarannya ya Bu ya. Oke, terima kasih ya Bu. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.